Sebetulnya kalau misalnya youtubernya Wahabi itu ada yang pinter, itu enak sebetulnya. Bisa lah kalau memaksakan diri untuk membela Ustaz Zainal Abidin yang selalu salah memahami kitab itu. Bisa. Tapi butuh modal. Misalnya begini, saya kasih satu clue atau satu pandangan. Yang namanya salah paham itu biasa. Jangankan baru doktor, baru levelnya Ustaz Zainal Abidin, level ashabul wujuh ya, kalau kamu ngerti hierarki madhab, ashabul wujuh itu adalah ulama-ulama mutaqaddimin madhab syafi'i, ulama-ulama awal-awal ya. Itu juga pernah salah faham kepada ucapan Imam Syafi'i. Jadi namanya orang salah faham biasa, cuma bedanya mungkin nggak ngeles ya, karena dulu mungkin nggak dikritik langsung gitu, sehingga menjadi pembicaraan saja, sehingga menjadi muncul tarjihnya itu keliru gitu ya. Ini saya biar nggak omong kosong ya, saya bacakan bagaimana seorang ulama levelnya sudah keren Pak, tapi keliru memahami, dan itu biasa, namanya manusia toh. Apalagi Ustadz Wahabi, justru yang aneh kalau bener. Oh enggak ya, kalau salah ya yang aneh ya. Perhatikan. Ini bab niat ya, bab talafut niat. Nah, di sini Ustadz Badrus Salam juga malah terbalik memahami, tapi ya sudahlah ya. Fa innawah, maka apabila berniat seseorang ya. Jadi kalau tidak disebutkan failnya itu maka bebas failnya. Siapapun, Maman, Mukidi, kamu, orang yang mau melakukan ibadah atau apa ya. Itu berarti umum, makanya nggak disebut. Fa innawa, maka apabila berniat orang siapapun gitu, fi kolbihi atau bi kolbihi, di dalam hatinya, dengan hatinya. Jadi menghadirkan suara tapi dalam hati ya. Jadi sama sebetulnya, ngomong gitu, saya mau sholat duhur, tapi dalam hati, nggak diucapkan, itu namanya niat. Kalau diucapkan di mulut namanya talafut bin niat, melafatkan niat. Kalau tidak dilafatkan berarti niat saja namanya. Walam yatalafat, dan dia tidak melafatkan niat itu bilisanihi, dengan lisannya, ajza'ahu. Ajza'a itu kalau dalam fikih itu artinya sudah cukup. Ajza'a, maka mencukupi hal itu kepada orang tersebut. Talafut bi nawa bi qalbihi itu sudah cukup walaupun tidak melafatkan. Jadi kalau kamu baca kitab fikih, ajza'a itu artinya adalah sudah sah, begitu ya, sudah cukup. Alal madhabi, menurut pendapat madhab syafi'i. Jadi dalam madhab syafi'i itu tidak pernah ada wajib melafatkan niat. Yang ada sunnah saja kalau mau melafatkan, mustahab ya. Jadi yang wajib itu adalah niat dalam hati. Makanya kalau sudah melaksanakan yang wajib, nawa biqalbihi, maka itu sudah ajza'ahu, sudah cukup. Walaupun tidak ada usollinya atau tidak ada nawaitul wudu'ah secara lisannya, tidak diucapkan niat itu. Wabihi koto al jumhuru, dan dengan hal itu koto'ah, memutuskan al jumhuru, jumhur ya, lintas madhab manapun itu memutuskan ya begitu. Tidak ada yang mewajibkan harus melafatkan niat. Tapi kalau masalah harus ada niat di hati, itu adalah jumhur ya. Wafihi al-wajhu, wafihi, dan di dalam masalah ini al-wajhu, ada satu pendapat atau ada satu pandangan. Alladzi, di mana dzakara telah menyebut kepada wajhun itu al-musannifu, siapa? Yaitu pengarang kitab Al-Muhadzab, yaitu Asy-Syirazi ya. Yang mengarang kitab Al-Muhadzab ini kan Asy-Syirazi. Jadi kalau di sini kan ini kan Majmu' Syarhil Muhadzab. Kalau Al-Musannif berarti Asy-Syirazinya yang mengarang kitabnya. Di mana memang sudah disebut oleh pengarang kitab ini bahwa ada satu wajhun yang mengatakan bahwa harus ada niatnya di dalam lisan, dan itu tidak dipakai, la syai'ah, tidak dipakai begitu ya. Wadhakarahu, dan juga menyebut kepada tentang ada satu pendapat yang mewajibkan niat diucapkan itu ghairuhu, ulama yang lain juga. Artinya bukan yang mengatakan wajib, tapi mengatakan bahwa ada pendapat seperti itu. Itu harus penting memahami ya. Jadi wadhakarahu bukan menyebut tentang wajibnya itu, tapi menyebut tentang adanya satu pendapat yang mengatakan memang wajib melafatkan niat. Ghairuhu, ulama-ulama lain juga pernah menyebutkan itu. Jadi yang disebutkan bukan wajibnya, tapi adanya pendapat bahwa itu wajib, gitu ya. Biar pas ya. Wa qala Shahibul Hawi, dan berkata Shahibul Hawi. Shahibul Hawi itu pengarang kitab Al-Hawi. Ya berarti kita Imam Al-Mawardi Al-Hawi Al-Kabir ya.
Berarti Imam Al-Mawardi. Wahwa, ya, siapa yang punya wajhun itu, ya, atau wajhun itu apa atau siapa? Wahwa, dan wajhun itu qaulu Abi Abdillah Az-Zubairi adalah pendapatnya atau ucapannya Abu Abdillah Az-Zubairi. Jadi Abu Abdillah Az-Zubairi ini dalam madzhab Syafi'i itu mentereng, Pak. Dia itu ashabul wujuh, ya. Keren ya, kamu kalau ngaji madzhab Syafi'i yang disebut dengan ashabul wujuh itu udah ulama top lah ya. Dan yang dimaksudkan dengan siapa yang salah memahami itu, atau yang memahami atau yang berpendapat bahwa melafadzkan niat wajib itu adalah pendapatnya Abu Abdillah Az-Zubairi. Apa itu? Innahu, ya. Sesungguhnya ini pendapatnya atau ucapannya Abu Abdillah Az-Zubairi. La yujzi'u, tidak mencukupi kepada orang yang mau sholat, orang yang mau ibadah lah misalnya itu ya. Hatta ya jemaah, sampai dia mengumpulkan. Mengumpulkan itu maksudnya Pak, dua-duanya dikerjakan. Baina niyatil qalbi wa talaffudil lisani. Antara niat dalam hati dan juga mengucapkan secara lisan. Walaupun nggak mesti berarti bersamaan. Ya kalau bersamaan repot Pak. Mulutnya takbir, usolli juga, niat hati juga nggak bisa ya. Yang paling tidak bisa itu adalah takbir dengan usolli, itu kan nggak bisa Pak. Gimana caranya? Niat itu kan ketika takbir. Kalau niatnya dalam hati, takbir masih oke. Tapi kalau niatnya juga diucapkan, oh berarti maksudnya nggak mesti bareng. Maka bahasanya ini pokoknya terkumpul itu ya. Mengumpulkan dua itu artinya dua-duanya ada. Begitu ya. Kenapa penghujahannya, dan di sini titik salah pahamnya, li'anna Syafi'i, ya, karena Imam Syafi'i rahimahumullah ya, semoga Allah merahmati Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Asyirazi, dan juga Imam Abu Abdillah Az-Zubairi ini qala berkata fil haji, di dalam masalah haji. Karena Imam Syafi'i sudah berkata dalam masalah haji, apa itu? Idza nawa, apabila berniat seseorang itu hajjan kepada haji, au umrotan atau kepada umroh, ajza'ah, maka cukup atau mencukupi niat itu kepada orang tersebut. Wa illam yatalaffat, walaupun dia tidak melafadzkan niat tersebut. Jadi kata Imam Syafi'i, suatu ketika Imam Syafi'i itu mengatakan, orang kalau sudah niat dalam hati ya, kalau niat pasti dalam hati Pak. Niat dalam hati haji atau umroh, maka itu sudah sah. Walaupun tidak ada dia ucapkan niat itu. Tidak ada yang dia ucapkan. Jadi kamu labbaik itu haji itu nggak ada yang perlu diucapkan. Labbaik Allahumma labbaik itu nggak wajib. Labbaik itu hajjan itu nggak wajib kalau diucapkan. Yang wajib itu adalah niat dalam hati. Walaisa, dan tidaklah haji itu kasolati, adalah seperti solat. Nah di sini misnya ya, la tasihku, di mana tidak sah ya solat itu illa bin nutki, kecuali dengan adanya pengucapan. Ya memang rawan disalahpahami ini Pak, karena konteksnya kan bicara tentang niat. Apakah harus diucapkan plus di dalam hati atau cukup di dalam hati saja? Ya, terbalik ya. Apakah harus di dalam hati saja atau plus harus ada ucapan? Kalau dalam haji tidak perlu, kalau dalam sholat berbeda. Sholat itu harus ada niat, harus ada ucapan. Nah, di sini menjadi difahami oleh Az-Zubairi itu bahwa oh berarti dalam sholat itu beda dengan haji. Dalam sholat itu talaffuz atau an-nutqu bin niyati itu menjadi syarat sahnya, sehingga menjadi wajib. Maka tidak cukup kalau tidak diucapkan. Itu kronologi salah pahamnya. Ya karena memang Imam Syafi'i kalimatnya begitu. Bicara tentang haji, niat dalam haji itu cukup dalam hati. Walaupun tidak diucapkan sudah sah. Beda dengan sholat. Kalau sholat harus ada ucapan. Ya semua orang juga akan memahami, oh berarti kalau ini kan bicara perbedaan. Oh berarti kalau sholat itu niatnya harus diucapkan juga. Kenapa? Karena kalau yang membedakan haji dan sholat, kalau haji tidak perlu ada ucapan, sholat harus ada ucapan. Kan begitu dipahami. Itu namanya ihtimal Pak. Itu namanya kemungkinan pemahaman. Nah maka dari itu dijelaskan oleh ulama Syafi'iyah. Qala ashabuna, berkata ashab kami atau ulama-ulama Syafi'iyah itu, ghalito hadzal qailu, sudah keliru ya, hadzal qailu, orang yang berkata ini. Artinya Abu Abdillah Az-Zubairi itu keliru. Walaisa muradu Syafi'i bin nutqi fi sholati hadza, dan walaisa, dan tidaklah muradu Syafi'i, adapun maksud dari Imam Syafi'i bin nutqi, dengan ucapannya yaitu an-nutqu ya,
dalam bab sholat tadi, la tasyu ila binutki itu, fis sholati di dalam sholat, hadza adalah ini, maksudnya adalah niat. Ya. Jadi itu keliru. Maksudnya Imam Syafi'i nutkun di situ bukan niat, bukan bahasan masalah niat, sebagaimana difahami oleh Az-Zubairi. Bal muraduhu at-takbiru, tetapi atau bahkan maksud dari Imam Syafi'i itu adalah takbir. Kenapa bisa begitu Pak ulama memahami? Karena dicari dari pendapat manapun cuma satu yang mengatakan wajib, sementara semua tidak pernah mengatakan wajib. Lalu bagaimana mendudukkan ucapan Imam Syafi'i itu? Oh, berarti nutkunnya itu bukan niat tapi takbir. Itu namanya menafsirkan ucapan orang, Pak, dengan kronologis yang utuh. Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan wajib niat sholat itu diucapkan. Tapi ada satu ucapannya yang seolah-olah difahami ke situ. Maka dicari pemahamannya yang tidak begitu. Oh, ternyata maksudnya adalah takbir, bukan niat. Ini Pak, memahami ucapan ulama aja nggak simpel, apalagi memahami kitab suci, memahami hadis. Begitu ya. Sehingga tidak lalu, oh ini katanya wajib, katanya nggak wajib. Sehingga nggak lalu begitu Pak, karena didetail benar-benar. Ya. Kalau sudah bahasa qala ashabuna itu berarti kan sudah nggak ada yang berbeda ya, sudah semuanya mengatakan ini keliru. Walau talaffadha bilisanihi walam yanwi biqalbihi lam tanakid sholatuhu bil ijma'i fihi. Walau talaffadha, apabila dia melafadzkan bilisanihi dengan mulutnya saja niat itu ya. Walam yanwi biqalbihi, dan dia tidak berniat dalam hati, lam tanakid. Nah, kalau lam tanakid itu berarti tidak terlaksana, artinya tidak sah ya. Lam tanakid as-sholatu atau lam tanakid sholatuhu, maka tidak tertegakkan atau tidak terlaksana sholatnya bil ijma'i, secara ijma' fihi, di dalam masalah ini. Jadi kalau ada orang sholat cuman usolli tapi hatinya tidak ada niat, maka itu justru secara ijma' itu tidak sah. Kadza naqala ashabuna bil ijma'i fihi. Beginilah ashab kami itu menukil hal ini secara ijma'. Jadi ijma' Pak ya, walaupun mazhab Hanafi niat juga wajib Pak, cuma berbeda tentang kapan. Mazhab Imam Ahmad juga wajib Pak niat, cuma berbeda waktunya. Imam Ahmad tidak mensyaratkan harus bareng dengan takbir, boleh sebelumnya. Imam Hanafi boleh sebelumnya agak jauh, bahkan ketika wudhu, sebelum wudhu bahkan ya, atau wudhu, setelah wudhu kamu niat sholat, padahal masih belum masuk masjid, sudah niat sholatnya takbir langsung. Bukan tidak niat Pak, cuma waktunya. Imam Syafi'i dimasukkan takbir. Makanya kalau dalam madhab Ahmad bukan rukun tapi syarat. Madhab Syafi'i rukun, masuk rangkaian sholat, kan begitu ya. Kemudian ya kita baca sampai selesai ya. Walau nawa biqalbihi sholat adzuhri, walau nawa, dan apabila berniat seseorang yang sholat itu biqalbihi, dengan hatinya sholat adzuhri kepada sholat zuhur, hatinya mengucapkan ingin sholat zuhur. Wajaro ala lisanihi sholatul asri, wajaro, dan berniat atau terucap jaro berjalan ya, ala lisanihi, di atas lisannya sholatul asri, sholat asar, sebetulnya hatinya mengatakan niat saya sholat duhur, tapi mulutnya mengucapkan usolli fardul asri ya. In aqadat sholatul duhri, maka yang terjadi atau yang sah itu adalah sholat duhur. Artinya kalau misalnya kamu di waktu duhur, hati kamu niat sholat duhur, niat saya sholat duhur, tapi mulut kamu kok usolli fardul asri, sah sholat duhurnya itu. Kenapa? Karena itu dianggap sholat duhur. Tapi kalau di waktu asar, hati kamu niat sholat duhur, mulut kamu mengucapkan usolli fardul asri, tidak sah sholatnya. Itu penting Pak memahaminya begitu. Kenapa tidak sah? Karena yang dihitung yang di hati. Ya. Jadi di sini nggak terikat waktu, tapi terikat kepada apa yang disebut di hati, maka itu yang benar. Kalau di waktu duhur ya berarti benar sholat duhurnya. Tapi kalau di waktu asar kamu dalam hati niat sholat duhur, walaupun mulutnya nawait usolli fardul asri, tidak sah sholat asarnya kamu, karena tidak dianggap itu sebagai sholat asar. Makanya di sini bahasanya in aqadat sholatud duhri, maka yang dianggap terlaksana itu adalah sholat zuhur. Berarti kamu asar dianggap belum sholat, gitu ya. Jadi kalau ada Ustaz Salafi Wahabi itu, tapi jangan sering-sering. Kalau salah terus ya lain cerita ya. Allahumma dina adasabil.